Di setiap program kerja Duta Pemuda Kota Makassar ataupun di setiap kegiatan Duta Pemuda Kota Makassar, saya rasa itu cukup emosional, karena emosional ini dalam artian terharu karena sadar ternyata pemuda di Makassar itu cukup aware, tapi memang ruang-ruang yang diberikan sebelum-sebelumnya itu cukup terbatas. Halo Sobat Unas TV, jumpa lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu sosok muda inspiratif, mahasiswa Ilmu Aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, angkatan 2023, yang gak cuma jago di bidang akademik, tapi juga aktif sebagai MC, mentor public speaking, pembicara di berbagai kegiatan, dan terpilih sebagai Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2024. Dia adalah Dimas Marianto. Kita akan gali bareng-bareng kisah perjuangan dia membangun dampak di tengah kesibukan kuliah, tips menjadi mahasiswa berprestasi, hingga semangatnya menginspirasi lewat panggung dan suara. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Iya, baik pemirsa Unas TV, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Dimas. Kita sapa-sapa. Halo, apa kabar Kak Dimas? Halo, baik sekali. Kurang baik sebenarnya. Kurang baik, kenapa tadi tuh? Sebenarnya semangat sekali ke sini, sudah rencanakan selesai final langsung bareng teman-teman Unhas TV, cuman ya kadarullah hujan ya. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Oke, berarti tadi masih ada kegiatan akademiknya juga yang diselesaikan. Masih final. Karena masih kita final. dari MIPA itu kadang memang sampai akhir banget. Karena memang ada laboratorium juga ya? Betul. Kalau saya tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Dan tentunya pemirsa, seperti yang dikatakan tadi bahwa Kak Dimas ini merupakan mahasiswa program studi Ilmu Aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, angkatan 2023. Dan tentunya saya mau tanya, waktu di SMA Kak Dimas sendiri itu penjurusannya ke MIPA atau sosok memang IPS? Kalau dari SMA memang fokusnya di MIPA. Memang suka MIPA. Anaknya matematika banget. Makanya kemarin harusnya ambil matematika, cuman karena tahu ada jurusan Ilmu Aktuaria yang cukup kompleks sebenarnya. Ada belajar ekonomi, belajar tentang statistik, tentang pemrograman. Makanya tidak salah kalau misalnya ambil aktuaria kayaknya. Oke, itu di jalur apa? SNBT atau SNBT? SNBT berarti UTBK tulis. Iya, jalur bebas tes ikut, cuman ambilnya di luar. Di luar, di mana tuh? Terlalu ambisius dulu. Saya kemarin tembak aktuaria juga, tapi IPB sama UGM. Tidak melihat sebenarnya peluang sekolah yang memang belum terlirik dari kampus-kampus luar, tapi ya tidak ada salahnya dicoba. Selain daripada Kak Dimas ini yang anaknya matematika banget, itu mungkin apakah ada faktor dari dukungan ataupun dorongan dari orang-orang terdekat mungkin yang mengusulkan Kak Dimas harus pilih Ilmu Aktuaria? Kalau saya kayaknya bilang itu takdir Tuhan ya. Takdir Tuhan, orang tua sebenarnya juga tidak terlalu suka dengan matematika, basic pendidikannya mereka ada hubungan sedikit ekonomi, cuman tidak ke matematika. Matematika memang cuman saya di keluarga. Oh, di keluarga. Iya. Dari SD, SMP, SMA di Makassar? Dari SD, iya. Dari SD di Makassar? SD di Makassar, SMP di Makassar, dan SMA juga di Makassar. Berarti memang asli orang Makassar? Kalau saya aslinya sebenarnya Jawa, orang tua dua-dua Jawa, satu kabupaten yang sama, Kabupaten Klaten, cuman memang mereka merantau di sini, lahir di sini, tapi sempat ke Jawa, terus pada akhirnya menetap di Makassar. Menetap di Kota Makassar. Dan tentunya memilih Ilmu Aktuaria sama dengan anak-anak lainnya yang memilih jurusan lain, pasti ada harapan yang dibawa untuk mempelajari selama 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Nah, dari Kak Dimas sendiri tuh harapannya Pak milih Ilmu Aktuaria pada saat itu? Kalau sebenarnya kalau kebanyakan orang di aktuaria yang pilih aktuaria itu orientasinya untuk menjadi aktuaris. Aktuaris itu seorang yang berfokus pada menganalisis risiko dalam keuangan. Cuman saya memang fokusnya dari awal maunya entrepreneur. Jadi kemarin itu sedikit bimbang antara statistik, matematika atau ekonomi. Nah, makanya kan ekonomi sedikit linear dengan entrepreneur, cuman saya melihat aktuaria itu punya ketiga hal ini dan saya rasa tidak ada salahnya kalau misalnya kita memilih aktuaria. Terus harapannya sih sebenarnya
keilmuan aktuaria ini berpengaruh atau mendukung ketika saya mau menjalani profesi yang saya sudah rencanakan dari dulu, entrepreneur. Oke, dengan kata lain bahwa ilmu aktuaria ini adalah ilmu yang cakupannya cukup luas. Iya banget, luas banget. Kalau di Indonesia itu makanya lulusannya juga cukup dicari. Iya betul. Oke, sejauh ini di angkatan 2023 berarti sudah hampir selesai di semester 4. Sebentar lagi naik semester 5. Nah itu gimana sih ekspektasi dan juga realitanya selama di ilmu aktuaria ini? Sebenarnya kalau tadi dikatakan matematika banget, itu sepertinya berlaku sampai di SMA saja. Karena di perkuliahan banyak sebenarnya anak-anak aktuaria yang dulunya suka matematika, sekarang itu bisa dikatakan benci dengan matematika, karena matematika di perkuliahan itu cukup berbeda, Kak. Iya. Matematika di perkuliahan itu bukan lagi tentang menghitung, bukan lagi tentang kalkulator dan sebagainya. Karena kita sebenarnya dibantu kalkulator, tapi matematika lebih ke logika. Makanya agak pusing ya mikirnya sebenarnya. Jadi kalau di perkuliahan memang banyak orang yang awalnya suka matematika, pada akhirnya agak sebel dengan matematika. Karena memang berbeda antara matematika di SMA dan juga di perkuliahan. Nah, tapi menurut Kak Dimas sendiri tuh seberapa penting sih ini untuk belajar ilmu aktuaria? Mungkin ini juga sekaligus sebagai ajakan untuk Sobat Unhas TV yang mungkin masih duduk di bangku SMA. Kalau teman-teman seberapa penting ilmu aktuaria, saya katakan mungkin sekarang sangat penting ya, karena ada sempat saya dengar kebijakan kalau setiap perusahaan asuransi itu minimal punya 2 atau 3 aktuaris atau 3 jurusan lulusan ilmu aktuaria. Karena kalau di perusahaan asuransi itu yang menentukan premi itu pembayaran dari si tertanggung, itu si aktuarisnya. Makanya untuk menentukan apakah perusahaan asuransi atau perusahaan apapun yang perlu jurusan ilmu aktuaria itu untung atau rugi ya tergantung si aktuarisnya. Makanya hadirnya aktuaria di Indonesia kurang lebih belum sampai 10 tahun sebenarnya. Makanya salah satu alasan untuk hadirnya adalah supaya perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan untung lebih dengan premi yang ditetapkan dari si aktuaris itu tepat. Oke. Dan tentunya pemirsa, Kak Dimas ini tidak hanya suka matematika tapi memang juga sudah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di departemennya. Nah itu gimana sih caranya membuat diri Kak Dimas itu bisa tetap unggul di bidang akademik dulu? Kalau di departemen jadi mahasiswa berprestasi kan sebenarnya terbagi 2. Ada di bagian berprestasi akademik sama non-akademik. Sebenarnya saya masuk di non-akademik karena sejak semester 1 memang fokusnya dari awal itu cari pengalaman di lomba-lomba. Terus MIPA mengapresiasi hal itu, makanya kemarin dikasih menjadi mahasiswa berprestasi. Cuman ada juga berprestasi secara akademik. Saya sebenarnya masuk di 10 besar, tapi memang yang dinobatkan untuk berprestasi akademik itu lebih sedikit. 1 orang atau 2 orang kemarin yang dipanggil kok dari departemen. Tapi saya sebenarnya masuknya di non-akademik. Maksudnya di non-akademik, artinya memang banyak kegiatan eksternalnya juga yang dilakukan Kak Dimas? Iya, saya memang di perkuliahan ini fokusnya di eksternal, Kak. Itu apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari dari semester 1 sebenarnya organisasinya itu ada yang dikatakan Youth Ranger Indonesia. Kemudian kemarin juga saya berfokus di salah satu, kalau teman-teman tahu salah satu beasiswa itu Break Scholarship namanya, itu beasiswa sekaligus komunitas. Beasiswa yang berfokus di bidang kerelawanan. Jadi memang saya dari semester 1 sukanya itu di dunia eksternal yang memang langsung menyentuh masyarakat secara langsung gitu. Terus kalau sekarang ya kegiatan eksternalnya yang tadi sudah dikatakan itu pementor di kelas bebas bicara, terus juga sebagai Duta Pemuda Kota Makassar kemarin baru-baru di 2024. Nah, itu gimana cara ngebagi waktunya, apalagi kuliah di Saintek yang mungkin orang tahu agak jauh lebih sulit dibandingkan dengan rumpun-rumpun sosum? Iya, kalau saya sendiri sebenarnya cara bagi waktunya adalah selalu menempatkan posisi, kalau di organisasi selalu menempatkan posisi yang strategis. Misal ketua atau misal koordinator departemen yang memang punya kewenangan untuk mengatur jadwal. Jadi kan kalau kita menjadi ketua punya hak untuk mengatur jadwal menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Itu salah satu privilege untuk menjadi ketua. Terus selain itu juga caranya untuk membagi waktu adalah, enaknya jadi ketua adalah kalau memang kita tidak bisa hadir, setidaknya bisa kita delegasikan anggota. Ada yang dikatakan kemampuan delegasi yang harus dimiliki memang oleh ketua. Supaya kalau misalnya ada 2 atau 3 mungkin jadwal yang bersamaan, kalau sebagai ketua atau koordinator divisi ataupun koordinator departemen itu punya kewenangan untuk mendelegasikan anggotanya. Itu sebagai trik supaya
setiap kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Oke, ini cukup menarik dari Kak Dimas yang memang tipikal orang yang suka jadi pemimpin juga ya. Kan kebanyakan juga anak-anak sekarang itu takut menjadi leader atau pemimpin itu karena mungkin takut anggota kelompoknya tidak bekerja, cuman yang bekerja. Nah, apakah ada hal yang mungkin pernah dipikirkan juga oleh Kak Dimas soal itu? Ya pasti, kita tidak bisa pungkiri kalau memang di dunia organisasi ataupun di komunitas perusahaan ada beberapa anggota yang pasif. Cuman kalau saya mikirnya adalah mending itu memang tidak bisa dipungkiri dan sulit untuk diatasi. Cuman memang ada beberapa hal untuk mengatasinya. Kalau saya biasanya untuk tidak terlalu berpaku pada hal itu, saya biasanya mempercayakan segala sesuatu itu ke 2 orang. Misal di komunitas, saya selalu punya 2 orang untuk yang bisa saya andalkan. Ceritanya tangan kanan dalam organisasi. Supaya kalau misalnya memang dalam organisasi ternyata banyak yang pasif atau ada beberapa yang pasif, setidaknya ada 2 orang ini yang bisa membantu saya. Gitu. Oke. Untuk dalam proses belajarnya Kak Dimas sendiri, apakah ada strategi belajarnya sendiri atau rutinitas hariannya mungkin selalu itu diterapkan dalam kehidupan Kak Dimas? Kalau ini secara akademik berarti Kalau secara akademik sebenarnya dari SMA itu saya selalu memaksimalkan yang ada di dalam kelas, Kak. Cuman itu sepertinya tidak berlaku lagi di perkuliahan karena di perkuliahan memang dosen banyak memberikan sumber pembelajaran justru bukan langsung mengajarkan. Jadi itu sedikit berbeda dan jujur saya sebenarnya masih menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada di kuliah meskipun sekarang sudah semester 4 karena saya biasanya dari SMA fokusnya itu belajar dalam kelas. Di luar kelas saya gunakan untuk dunia-dunia relawan atau dunia-dunia yang berfokusnya pada organisasi dan sebagainya. Cuman itu yang sekarang masih saya sesuaikan untuk bisa belajar, bisa menyempatkan waktu juga untuk belajar di luar kelas. Oke. Sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi di departemen Kak Dimas sendiri, itu gimana sih makna itu sendiri dari Kak Dimas? Makna mahasiswa berprestasi sebenarnya itu ada sedikit beban di pundak ya, karena orang mikirnya mahasiswa berprestasi harusnya bagus, harusnya bisa menjadi panutan, dan itu yang coba saya juga terjemahkan ke teman-teman mahasiswa di MIPA untuk ya kalau memang mahasiswa berprestasi itu adalah orang yang memang harusnya dikasih jadi contoh, dan itu memang beban tersendiri sama saya. Jadi makna mahasiswa berprestasi memang adalah bukan panutan, patokan supaya teman-teman yang lain juga bisa untuk berprestasi. Di satu sisi memang itu membanggakan juga bagi kita, di lain sisi juga itu mungkin ada beban juga yang dirasakan secara pribadi. Nah, Kak Dimas selain daripada aktif di bidang akademik juga, Kak Dimas ini di tahun 2024 kemarin terpilih sebagai Duta Pemuda Kota Makassar. Nah, itu gimana sih ceritanya join ataupun berpartisipasi di situ? Kalau kemarin untuk alasan kenapa masuk di Duta Pemuda sebenarnya untuk memperluas dampak, Kak. Karena saya merasa kalau dengan di saat itu ya, saya merasa sepertinya dengan adanya label sebagai seorang Duta Pemuda atau mungkin winner Duta Pemuda Kota Makassar, orang-orang di luar sana lebih percaya dengan kita kalau misalnya mau menyentuh masyarakat secara langsung. Sebelumnya saya selalu turun di masyarakat, cuman memang ada beberapa terjadi penolakan dan sebagainya, tapi memang terbukti setelah adanya label itu, masyarakat jauh lebih menerima karena ada kredibilitas yang kita bangun supaya masyarakat percaya kalau orang yang bantu mereka adalah orang yang memang punya kompetensi. Itu proses pemilihan Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2024. Itu di bulan berapa kemarin? Kemarin mulainya dari bulan 10. Dari bulan 10 terus berakhir sampai grand final itu di bulan 11. Tapi memang sebelum-sebelumnya di SMA ataupun SMP sering memang ikut kegiatan seperti itu? Jujur baru kali. Iya, dan memang kemarin tujuannya bukan untuk ikut bukan untuk terus-terusan ikut di dunia perdutaan atau dunia pageant, tapi memang tujuannya memang untuk memperluas dampak. Nah, sebagai seorang Duta Pemuda Kota Makassar, apa sih tugas dan juga tanggung jawab yang diemban oleh Kak Dimas sendiri? Kalau tugas, sebenarnya kan kami di Duta Pemuda Kota Makassar itu ada 30 orang. 30 orang ini, kalau perbedaan, saya katakan perbedaan Duta Pemuda dan duta-duta yang lainnya yang bisa saya pastikan adalah kami mencari kekuatan kolektif. Makanya 30 orang ini berasal dari 15 kecamatan yang berbeda di Kota Makassar. Yang tujuannya untuk menyuarakan apa saja yang dibutuhkan dari setiap kecamatannya. Gitu.
Jadi tugas dari Duta Pemuda ya perpanjangan tangan apa yang dibutuhkan pemuda di Kota Makassar, makanya kami mengambil dari 15 kecamatan itu. Oke. Sejauh ini cuman Kak Dimas sendiri yang bertugas gitu atau ada beberapa tim di Seperti yang saya katakan tadi, kalau di Duta Pemuda itu kita cari kekuatan kolektif, makanya setiap program kerja atau setiap kegiatan yang kami laksanakan itu selalu tim. Selalu tim. Jadi label sebagai winner ataupun kebanggaan sebagai winner itu cuma di awal. Ketika menang ya memang punya rasa bangga dan sebagainya. Setelah itu ya kita bekerja sebagai apa sebenarnya tujuan utama dari adanya Duta Pemuda ini. Oke. Selama menjalani sebagai Duta Pemuda Kota Makassar, apa saja sih dari Kak Dimas sendiri lihat tantangan dari pemuda khususnya di Kota Makassar? Sebenarnya kalau untuk pemuda di Kota Makassar ini secara rata-rata ya, kami di 2024 sudah melakukan analisis untuk indeks pembangunan pemuda, dan bersyukurnya di Kota Makassar ini indeks pembangunan pemudanya di atas rata-rata nasional. Jadi saya lupa persisnya di angka berapa, cuman memang pemuda di Makassar ini cukup di atas rata-rata pemuda nasional. Artinya pemuda di Makassar ini cuman butuh ruang untuk mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Ada banyak sekali ruang selain organisasi. Itu tujuan utamanya kami memberikan ruang selain mereka masuk di organisasi, juga ada ruang untuk berekspresi, entah itu mau fokusnya di bisnis ataupun soft skill yang lainnya. Jadi masalah pemuda di Kota Makassar itu sebenarnya tidak punya ruang, makanya kami hadir untuk memberikan ruang itu. Oke, dan tentunya sebagai Duta Pemuda Pelajar sama dengan duta-duta lainnya pasti bawa sebuah visi, bawa sebuah program. Nah, dari Duta Pemuda Kota Makassar sendiri yang dipimpin untuk saat ini oleh Kak Dimas, apa saja program yang mungkin paling berdampak? Kalau dari kami di Duta Pemuda Kota Makassar, sebenarnya kan kami sekarang sudah 3 angkatan, dan setiap angkatan itu punya program yang berbeda, dan fokus di angkatan kami adalah di bidang kompetisi sebenarnya. Ada 2, di bidang kompetisi sama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu kami punya program kerja namanya Pilajara. Pilajara ini kita mengajar kami bekerja sama dengan beberapa komunitas yang berfokus juga di dunia pendidikan, untuk kami juga hadir membantu mereka entah itu mengajar atau memberikan fasilitas pada teman-teman di komunitas untuk lebih berdampak lagi di bidang pendidikannya. Kemudian juga kami berfokus di bidang kompetisi. Kami merasa memang dunia kompetisi perlu untuk digaungkan di pemuda, makanya kami juga fokus di kompetisi. Sekarang ini kami punya 2 kompetisi. Yang pertama itu Makassar Entrepreneur Kompetisi, ini yang baru-barusan terlaksana kemarin, itu berfokus pada kompetisi bisnis. Kemudian ada namanya Kreativesia. Kreativesia ini fokusnya untuk kompetisi di bidang-bidang soft skill dan hard skill, entah itu vokal, masak, kemudian ada hardware, software, dan sebagainya. Memang banyak yang beragam dari program yang disediakan. Nah, tentunya ini ya kembali lagi tadi bahwa ini adalah pageant ataupun perdutaan pertama yang diikuti oleh selama mengikuti Duta Pemuda Kota Makassar ini, itu gimana sih Duta Pemuda Kota Makassar ini mengubah perspektif Kak Dimas sendiri terhadap isu-isu sosial ataupun kepemudaan di Kota Makassar itu sendiri ataupun di luar? Oke, sebenarnya dari sebelum masuk Duta Pemuda Kota Makassar ini, saya masih bingung untuk gimana caranya bisa berdampak di orang-orang yang ada di Makassar. Saya selalu untuk turun menjadi relawan di berbagai kalangan, di orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Dan selama di Duta Pemuda, pada akhirnya saya sadar kalau yang perlu atau yang paling urgent untuk kita sentuh pertama kali adalah pemuda. Karena memang pemuda yang pada akhirnya di masa depan memegang peran yang penting. Pemuda kalau misalnya tahu, pemuda yang punya soft skill, dia pada akhirnya juga bisa berpengaruh di semua kalangannya. Makanya yang paling urgent menurut kami yang pada akhirnya saya sadar saat ini adalah yang harus disentuh itu pemuda. Karena memang pemuda adalah pewaris bangsa nantinya. Iya, betul. Nah, apakah ada momen emosional atau yang paling menginspirasi selama Kak Dimas sendiri itu menjalani sebagai Duta Pemuda Kota Makassar? Saat ini sebenarnya masih di 6 bulan ya. Terus untuk momen yang paling menginspirasi selama di Duta Pemuda Kota Makassar itu ketika kami memang turun untuk mengajar. Paling emosional itu kami turun untuk mengajar di beberapa tempat. Kemarin kami mengajar di teman-teman disabilitas Kota Makassar, ada di daerah Jalan Tupai, ada salah satu sekolah di situ. Itu cukup emosional. Kami bertemu dengan anak-anak yang berdisabilitas. Kemudian
teman-teman juga punya peran di situ untuk sebenarnya peran kami tidak langsung mengajar mereka, tapi cari tahu apa yang kita bisa bantu entah itu dari fasilitas dan sebagainya. Kemudian di setiap momen yang di setiap program kerja Duta Pemuda Kota Makassar ataupun di setiap kegiatan Duta Pemuda Kota Makassar, saya rasa itu cukup emosional, karena emosionalnya ini dalam artian terharu karena sadar ternyata pemuda di Makassar itu cukup aware, tapi memang ruang-ruang yang diberikan sebelum-sebelumnya itu cukup terbatas. Oke, dengan kata lain bahwa Duta Pemuda Kota Makassar itu hadir untuk memberikan dampak yang besar, kalau mengingat bahwa pemuda adalah pewaris bangsa. Dan kalau boleh tahu, tadi pemilihan di tahun 2024 itu di bulan 10, bulan 11. Berarti nanti tahun 2025 di bulan yang sama? Iya, seharusnya di bulan yang sama. Dan rencananya memang kami di bulan yang sama. Oke. Nah, pemirsa, selain daripada menjabat sebagai Duta Pemuda Kota Makassar, Kak Dimas ini juga aktif sebagai Master of Ceremony. Bahkan ada puluhan event tuh yang pernah dihandle. Itu gimana sih cerita awalnya bisa join juga sebagai Master of Ceremony, Kak Dimas? Sebenarnya untuk menjadi Master of Ceremony itu baru banget di awal tahun ini. Baru dapat kesempatan di awal tahun ini untuk menjadi Master of Ceremony, dan itu pun dari Duta, dari Duta Pemuda Kota Makassar yang pada akhirnya kenal dengan ada namanya sosok yang menginspirasi juga saya, namanya Kak Yuda. Beliau yang pada akhirnya kasih kesempatan saya untuk turun, untuk kalau dia sebutnya kita berdampak dengan cara kita menjadi MC atau menjadi moderator dan sebagainya. Itu sih, saya dapat kesempatan dari mentor saya juga. Oke, sejauh ini event yang paling menantang yang pernah dihandle oleh Kak Yuda sendiri itu apa? Dan kenapa kalau boleh tahu? Kak Yuda atau Kak Dimas? Oh iya, Kak Dimas. Sorry. Karena ingat tadi ada Kak Yuda yang disebutkan. Oke. Kalau event yang paling menantang kemarin di bulan 4, di bulan 4 kalau nggak salah. Berarti tahun ini ya? Iya, tahun ini. Itu MC di depan Wali Kota Makassar, di depan DPRD Kota Makassar, kemudian di depan wakil mantan atau Wali Kota Makassar pada masanya. Itu juga yang paling menantang sih, salah satu paling menantang untuk seorang MC yang masih baru, terus di audiens yang 600 orang itu cukup menantang karena banyak peraturan-peraturan yang harus kita patuhi, banyak protokol yang pada akhirnya kita harus sesuaikan yang berbeda tentunya dengan aturan-aturan ketika MC di tempat yang lain. Itu sih yang paling menantang. Karena tadi ada yang salah sebut nama sampai Kak Yuda saya sebutkan karena memang ada sosok juga yang mengajak Kak Dimas untuk berjoin di kelas bebas bicara. Itu boleh sedikit dong, kelas bebas bicara itu seperti apa? Ya, kelas bebas bicara itu sebenarnya sebuah perusahaan yang fokusnya untuk mengajar, perusahaan untuk training, untuk mengajar teman-teman yang mau juga yang mau untuk memperbaiki kemampuan public speakingnya. Tapi spesialnya di bulan ini, kami usahakan di akhir bulan ini kelas bebas bicara bakalan terbentuk sebagai yayasan. Jadi kami bukan lagi sebagai perusahaan yang berfokus untuk training, tapi kami juga ingin berdampak ke teman-teman yang membutuhkan. Makanya kami coba untuk membentuk sebagai sebuah yayasan. Di sana Kak Dimas sebagai apa? Di sana kalau di kelas bebas bicara, kalau teman-teman lebih akrab mungkin komentor. Cuman ada istilah lain, namanya itu Genbi, Generation of Kelas Bebas Bicara. Jadi orientasi dari Kak Yuda atau teman-teman mentor di sana adalah Genbi ini ke 16 Genbi ini, ada 16 orang Genbi di sana, itu dibentuk untuk pada akhirnya bisa menjadi seorang master of ceremony, seorang moderator, atau seorang public speaker yang punya value. Oke, itu tentunya dengan menyalurkan ilmu yang kita punya kepada orang lain dan melihat orang lain itu bertumbuh, mungkin salah satu karena faktornya itu dari kita. Nah, dari Kak Dimas itu gimana rasanya melihat seperti itu? Kalau misalnya ilmu yang Kak Dimas berikan kepada orang lain itu dan kemudian terpakai begitu dengan baik. Rasa-rasanya kalau semua orang yang atau semua guru ataupun semua pengajar ketika ilmunya diterapkan itu rasanya terharu. Itu rasa-rasanya bayaran termahal ya. Bayaran termahal itu bukan soal uang, tapi ketika ada ucapan terima kasih dari orang yang pernah kita bantu, entah itu diajar ataupun entah itu diarahkan dan sebagainya. Oke, dan memang iya betul bahwa public speaking itu salah satu memang skill yang sangat dibutuhkan khususnya generasi muda. Dan kalau saya boleh dengar dari Kak Dimas sendiri, gimana jawabannya? Kalau ditanya misalnya kenapa public speaking itu penting untuk generasi muda? Kenapa public speaking itu penting? Karena dengan public speaking kita bisa berbeda dengan teman-teman yang lain.
saya perlu akui kalau secara akademik masih banyak yang ada di atas saya, terutama saya melihatnya di ilmu aktuaria saja ya. Ilmu aktuaria 2023. Banyak sekali teman-teman yang jauh lebih unggul di bidang akademik, tapi dengan public speaking kita bisa dipercaya untuk menjadi representasi. Justru yang menjadi representasi dari jurusan kita adalah orang yang jago public speaking. Itu salah satu keunggulan. Artinya dengan public speaking kita lebih bisa dipercaya meskipun bukan menjadi unggulan di bidang akademik atau di bidang lainnya, tapi dengan public speaking itu kita bisa menjadi representasi justru dibandingkan orang-orang yang unggul itu. Oke, dan memang public speaking begitu penting untuk generasi muda ke depan. Dan bergabung di kelas bebas bicara tadi berarti pas setelah pemilihan duta. Setelah pemilihan duta. Pemilihan duta kemarin terakhir di bulan 11, bergabung di kelas bebas bicara itu di bulan 12 langsung. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari banyaknya pengalaman Kak Dimas sendiri dari bidang akademik, non akademik, menjadi duta dan juga aktif di kelas bebas bicara, yang mana sih yang paling membentuk karakter Kak Dimas? Yang paling membentuk karakter sebenarnya kalau banyak dari mahasiswa yang masih di semester saya atau di umur saya itu masih mencari kesana kemari apa sebenarnya yang akan menjadi fokusnya, tapi yang perlu saya katakan adalah yang membentuk karakter justru ketika saya berada di kelas bebas bicara, karena memang ternyata setelah connecting the dots apa yang terjadi di kehidupan saya merasa kalau tujuan hidup saya adalah untuk memperluas dampak, untuk berdampak ke orang lain, dan melalui situ saya bisa untuk memperluas dampak itu. Dan spesifiknya memperluas dampak yang saya maksud adalah dengan bisa mengajar. Karena memang saya fokus dari awal sejak masuk kuliah, saya sudah tentukan saya akan fokus di dunia pendidikan. Makanya di kelas bebas bicara saya rasa itu linear dengan apa yang menjadi visi saya. Makanya yang paling bentuk pada akhirnya saya sadar akan fokus ke jalur mana, itu semenjak berada di situ. Oke. Boleh dong Kak Dimas, Sobat Unas TV tahu gimana sih rencana ke depan dari Kak Dimas ini, mungkin dari waktu dekat ataupun dalam jangka panjang ke depan itu seperti apa targetnya? Agak berat ya. Kalau untuk rencana ke depan sebenarnya kalau sebagai seorang mahasiswa tentu untuk membanggakan orang tua cepat-cepat lulus, lulus tepat waktu, kemudian bisa untuk cepat-cepat untuk terlepas dari tanggungan orang tua, itu rencana yang general pasti seorang mahasiswa maui. Terus kalau untuk spesifiknya rencana saya sebenarnya ke depan adalah gimana caranya supaya saya bisa ahli di bidang saya, keilmuan saya, ilmu aktuaria, dan saya bisa untuk juga sejalan dengan ilmu public speaking yang terus meningkat supaya keilmuan tentang aktuaria atau keilmuan tentang ekonomi, matematika itu bisa saya sebarluaskan sebagai seorang public speaker nantinya. Oke. Dan mungkin the last pertanyaan saya, mungkin ada pesan dari Kak Dimas sendiri setelah tadi mendengarkan apa target kedepannya, mungkin pesannya untuk Sobat Unhas TV agar menjadi generasi muda yang bermanfaat layaknya Kak Dimas sendiri. Oke. Pesan, kalau saya bakalan fokus ke pemuda. Iya. Saya akan fokusnya ke pemuda, karena saya juga pemuda sebagai seorang duta pemuda Kota Makassar. Pesan saya untuk pemuda mungkin di Kota Makassar adalah tidak apa-apa kalau saat ini masih bingung arahnya kemana. Tidak apa-apa kalau saat ini masih terlalu banyak fokusnya. Saya juga pernah mengalami hal itu, tapi yakinlah pada satu saat kalau kita memang fokus atau serius untuk mencari, kita bakalan fokus kemana pada akhirnya, itu bakalan didapat sendiri. Yang penting adalah tentukan tujuan dari awal. Tujuan yang dipatok akan mengarahkan akan kemana kita pada akhirnya. Seperti yang saya lakukan sejak awal adalah sejak awal kuliah saya makan fokusnya di dunia pendidikan, dan semakin ke sini saya terus mengarah ke sana. Itu mungkin kalau pesan-pesan. Oke, pesannya adalah tentukan goalsnya itu mau kemana, arahnya nanti sistemnya itu gimana pun intinya tujuannya ada dulu. Dan pemirsa, kali ini kita kembali menemukan sosok anak muda yang menginspirasi untuk generasi muda tentunya, yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik tapi juga di non akademik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dimas untuk sharing bersama kami di Unhas TV. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan program Unhas Story. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.